nomor registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club yang jatuh di daerah BSD Tangerang Selatan sekitar pukul setengah 3 sore tadi, Minggu 19 Mei 2024. Proses evakuasi masih dilakukan. Tadi informasinya dari 3 orang korban, 2 sudah teridentifikasi. Rencananya semua korban akan dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Nampaknya akan ada pernyataan. Gimana Pak? Mengenai kronologi, saya hanya mendapatkan laporan ketika saya sedang beraktivitas bahwa ada kecelakaan seperti ini, maka kemudian saya mempercepat kegiatan saya dan hadir ke sini membersamai ya yang sudah hadir Pak Kapolres dan jajaran yang lainnya. Saya sudah mengerahkan dari Damkar dan penyelamatan untuk membantu sewaktu-waktu apabila tenaganya diperlukan. Seperti itu. Dugaan sebenarnya kronologi Pak? Saya belum tahu dan bukan kewenangan saya untuk menduga atau seperti apa kronologinya karena masih dalam penelitian KNKT. Ya, Damkar membantu, kemudian dengan peralatan yang kita miliki. Tapi yang berperan besar adalah dari Basarnas seperti itu. Untuk evakuasi dari Belum. Sekarang masih dalam pengamanan dari KNKT dulu untuk penelitian lebih lanjut. Kalau korban dibawa langsung ke rumah sakit Polri. Tiga yang saya tahu ada tiga korban yang saya tahu. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang lebih detail. Ya, iya di rumah sudah dibawa. Saya nggak tahu seperti apa. Mengenai hal-hal teknis bukan kewenangan kami. Saya hanya ingin menyatakan prihatin dengan kejadian kecelakaan ini ya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa pemerintah kota prihatin dengan kejadian seperti ini. Bukan. Saya belum juga dapat data apakah warga Tangsel atau bukan seperti apa. Ya, silakan. Bapak terkait kronologi jadi gimana Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menyampaikan kronologi singkat telah terjadi kecelakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami kecelakaan di wilayah BSD Serpong ini pada pukul 14.00 WIB. Ya, untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ada 3 orang. Ya, dari pilot, kopilot termasuk engineer-nya. Ya, sekarang 3 jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk melaksanakan identifikasi. Untuk sekarang kita serahkan kepada KNKT untuk melaksanakan identifikasi tentang kejadian kecelakaan tersebut. Pak, jumlah korban apakah hanya 3 Pak? Ya, jumlah korban apakah hanya 3 orang? Tujuan Pak. Korban jadi Kamera Pak. Jumlah korban 3 orang yang ada di dalam pesawat tersebut. 3 orang. Pak, dugaan kecelakaan ini sementara. Ya baik, masih dalam proses pendidikan dari KNKT. Nanti akan disampaikan juga. Tidak ada dari warga segitu. Pak, itu tujuan mau ke Pondok Cabe ya Pak, mendarat. Pak, selain jenazah itu ada lagi Pak yang ditemukan di pesawat Pak? Ya baik, untuk sementara kita sampaikan itu karena dari KNKT masih melaksanakan identifikasi. Pak, tujuan pesawatnya dari mana Pak? Tujuan yang pertama dari Pondok Cabe, ya nanti arahnya kita masih belum tahu dan kita sampaikan, tapi Tanjung Lesung benar nggak Pak? Iya, informasi akhir awal dari ke Tanjung Lesung, nanti mau kembali lagi ke Pondok Cabe, terus ada informasi permintaan tolong Mayday, habis itu hilang kontak. Pak, katanya kan pada saat kejadian cuaca hujan Pak, itu salah satu faktor atau? Kita tidak bisa menyampaikan seperti itu, tapi waktu kejadian hujan lebat pada 14.00 WIB. Pak, pesawat hilang kontak. Pesawat tergelincir ya Pak, infonya? Baik, nanti lebih jelas dari KNKT sudah melaksanakan
identifikasi. Pak, hilang kontak jam berapa, Pak? Hilang kontaknya jam berapa, Pak? Hilang kontaknya jam berapa? Ya baik, nanti akan lebih lanjut saya sampaikan. Ya lebih Kalau tadi tubuh masih utuh begitu. betul. Ya kita lihat masih keadaan utuh. Tapi sudah ada bernyawa ya, Pak? Ada percikan api. Katanya ada ledakan, Pak. Ya baik, waktu kejadian ya pesawat tersebut untuk masalah ada ledakan, tapi tidak bisa menyampaikan. Nanti setelah KNKT melaksanakan identifikasi, dan kita sampaikan lebih lagi. Kira-kira paling cepat kapan, 3 orang ya Pak, korbannya Pak ya, konfirmasi Pak. Betul, 3 orang dari awak yang ada di pesawat tersebut. Pak, ya katanya dia lempar ke trotoar ya, Pak? Betul. Pilotnya yang informasi dari rekan-rekan penerbangan, pilotnya yang terlempar di luar dari pesawat tersebut. Pak, kendala dalam proses evakuasi apa, Pak? Kendalanya, Pak? Sudah barusan kita lihat Mbak ke rumah sakit Kramat Jati. Pak, kendala proses evakuasi kendalanya apa, Pak? Yang masuk yang dibawa rumah sakit itu sudah berapa, Pak? Dan satu lagi masih evakuasi itu gimana, Pak? Sudah selesai Bang, semua sudah semua. Sekarang KNKT melaksanakan identifikasi. Oke, cukup ya. Untuk evakuasi ada kendala nggak, Pak? Alhamdulillah ya, dari jajaran Polri, TNI, Basarnas, dari semua instansi terkait, di semua yang dari pemerintah kota kita melaksanakan untuk membantu melaksanakan olah TKP termasuk penyelamat terhadap dua korban. Pak, konfirmasi Pak, tadi yang pilot di mananya, Pak? Di dalam pesawat. Iya. Pilot dalam atas nama pesawat siapa? Pilot atas nama siapa ya, Pak? Nanti kita sampai ulang lagi Pak, ya. bangkai pesawat akan dibawa kemana? Nanti dari KNKT. Dari KNKT akan dibawa nanti entah di Pondok Cabe atau dari KNKT sudah akan menyampaikan. Oh, berarti Gitu ya. masih Terima kasih ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kondisi pesawat, tapi prosesnya kita tidak tahu. Hanya saja memang informasi yang didapatkan jam 2 tadi di daerah BSD memang cuaca lagi cukup buruk. Kita harus ingat ini pesawat latih di terbang tinggi ya, hanya sekitar 1.000 kaki sampai 4.000 kaki. Kalau di daerah Jakarta dia sudah harus turun ke sekitar 1.000 sampai 2.000 kaki, di mana ya cuaca akan sangat berpengaruh. Ada beberapa informasi yang masih kita kumpulkan, dan kumpulkan. Untuk sementara ya hanya baru sampai sekarang. Kalau ditanya masa pesawatnya layak, ya pesawatnya layak. Oke, Pak Giri, tapi kalau untuk pesawat tipe ini sebenarnya bisa mengangkut muatan seperti apa, Pak? 4 orang ya di pesawat, jadi minimum 1 pilot dan 3 penumpang ya. Jadi ada 3 on board, wajar itu kapasitasnya. Biasanya kalau dari Indonesia Flying emang sering terbang dari Pondok Cabe Tanjung Lesung ya, itu hampir setiap weekend itu ada penerbangan sendiri. Dan bagi mereka, tadi Pak Suwarno sudah cerita juga, memang udah berkali ke sana. Jadi kalau muatan biasanya cuma bawa orang, sama kalau menginap ya bawa perannya orang, ya gitu aja, nggak bawa apa-apa. Oke, kalau untuk perawatannya yang benar seharusnya seperti apa, Pak, untuk pesawat jenis ini? Apakah ada juga perawatan khususnya? Spesifik untuk tipe pesawat saya nggak tahu ya. Jadi, kalau secara umum ya memang sesuai kalender, sesuai jam terbang, dan saya sendiri sudah melihat dilakukan beberapa bulan lalu. Saya lama nggak ngunjungin ke Indonesia Flying Club juga, jadi saya nggak tahu proses kondisi terakhir, tapi itu udah rutin bagi mereka untuk melakukan maintenance juga untuk pesawatnya. Dan pemeriksaan perawatan ini harusnya dilakukan setiap sebelum terbang atau memang dalam waktu tertentu juga, Pak? Ada yang harus dilakukan. Kalau pemeriksaan sebelum setiap kali terbang, kalau untuk pemeliharaan ya itu ada dari kalender sama dari jam terbang. Ada yang 100 jam, 300 jam, tergantung tipe pesawatnya, dari pabriknya mintanya seperti apa, itu ada dan itu dilakukan. Dari 2 jenazah yang masih ada di dalam badan pesawat, 1 sudah dievakuasi, dan yang kita lihat ada 1 ambulans dari Dokpol Bidokes Polda Metro Jaya yang keluar dari area yang sudah dilakukan sterilisasi tampaknya. Dipasangkan juga garis polisi agar tidak ada masyarakat yang masuk ke dalam area dalam jarak sekitar 100 meter. Tadi informasinya dipasangkan garis polisi karena kondisi badan pesawat yang juga sudah
ya sudah hancur ketika jatuh sehingga proses evakuasi masih terus diupayakan. Ada salah korban jatuhnya pesawat latih ini sudah rampung dan rencananya yang terbaru akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk langkah selanjutnya setelah proses evakuasi ini yaitu akan dilakukan investigasi oleh KNKT untuk memastikan dugaan penyebab jatuhnya pesawat latih di Tangerang Selatan di area BSD ini, saudara. Nanti untuk badan pesawat juga akan menjadi kewenangan dari KNKT. Yang Anda saksikan di layar kaca, ini adalah proses evakuasi tadi ketika dilakukan pengangkatan jenazah ke dalam ambulans yang rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Dalam proses evakuasi tadi, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, pemadam kebakaran, TNI Polri, menggunakan alat bantu, ada 4 alat potong untuk memudahkan proses evakuasi tadi dari 2 jenazah yang berada di dalam badan pesawat, kemudian juga ada tali untuk mengangkat badan pesawat. Dan dipastikan tadi oleh Kapolres Tangerang Selatan proses evakuasi seluruh jenazah sudah selesai, akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ketika pesawat jatuh sekitar pukul 14.30 informasinya hujan deras Dari informasi terakhir dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pesawat yang jatuh ini adalah pesawat tipe Teknam P2006T dengan nomor registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club yang jatuh di daerah BSD Tangerang Selatan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Minggu 19 Mei 2024. Ada 3 orang yang berada di dalam pesawat, 1 adalah penerbang atau pilot, 1 teknisi, dan 1 orang penumpang. Tadi